warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opta Sri Wulandari, NPM C0C01912. Saya dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu angkatan 2019. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya pada bab 3. Pada bab 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu tentang konsolidasi dengan ekuitas pada nilai tercatat ekuitas. Baiklah, saya mulai. Secara entitas, pencatatan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan entitas pencatatan yang terpisah. Artinya apa? Artinya, transaksi yang terjadi pada perusahaan anak akan tetap dicatat oleh perusahaan anak, sedangkan transaksi yang terjadi pada perusahaan induk akan dicatat pada perusahaan induk. Nah, di mana letak pembedanya? Letak pembedanya pada kedua kepemilikan sebelumnya adalah dalam menyusun laporan keuangan dan saldo dari akun-akun perusahaan bank. Jadi, kalau dia mempunyai 10 perusahaan anak, maka masing-masing perusahaan akan memiliki saldo dari akun-akun yang digunakan oleh perusahaan mereka. Kemudian, di perusahaan induk akan melakukan proses konsolidasi yang akan dilakukan oleh staf accounting dari perusahaan induk. Nah, mereka tersebut menggabungkan laporan keuangan tersebut dari perusahaan induk dan anak. Jadi, laporan keuangan tunggal yang disebut laporan keuangan konsolidasi. Pada bab 3 ini, saya akan membahas tentang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Tetapi khususnya saya akan membahas, yang akan saya bahas adalah level 1. Untuk contohnya yaitu PT Nusantara dan PT Andalas. Jika kita melihat dari namanya, PT Nusantara adalah sebagai perusahaan induk. Karena apa? Karena Nusantara luar besar dan Andalas adalah bagian dari Nusantara. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk kasus di mana akuisisi yang dilakukan perusahaan induk terhadap sahamnya perusahaan anak itu dianggap akuisisi yang dilakukan perusahaan induk terhadap sahamnya pada nilai tercatat dari ekuitas tersebut. Nah, jika dia diakuisisi pada nilai tercatat dari ekuitas, maka akan ada yang namanya yaitu selisih, karena kita memberikan imbalan. Nah, imbalan yang diserahkan tersebut atau imbalan yang dialihkan dari perusahaan induk kepada perusahaan anak dalam bentuk kas itu yaitu sebesar nilai tercatat dari ekuitas perusahaan anak yang diambil alih tadi. Maka tidak akan ada yang namanya selisih. Nah, untuk akuisisi pada nilai tercatat ekuitas anak ini akan terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat ekuitas, tetapi khususnya kepemilikan penuh. Artinya apa? Nah, artinya perusahaan induk tersebut mengakuisisi 100% sahamnya ke perusahaan anak. Nah, hal tersebut juga dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah diakuisisi. Yang kedua yaitu hanya menyusun laporan keuangan posisi keuangan konsolidasi yang alasannya karena belum ada transaksi. Selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Yang disusun adalah laporan laba rugi komprehensif, laporan perusahaan ekuitas konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi. Maka pada kasus ini tidak dikenal
sinyal yang namanya non pengendali. Baiklah, pada materi bab 3 ini itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.